andaikan saya menjawab iya, tentulah akan diwajibkan setiap tahun. Masya Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena subuh yang penuh keberkahan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ikatan yang paling tinggi nilainya, paling baik di sisi Allah melainkan ikatan keimanan, ketakwaan dan dalam rangka kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini kita selalu kumpul karena Allah di rumah Allah yang mulia ini, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dijumpakan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu pada subuh Ahad yang dirahmati Allah sekalian, menyambung kajian kita tentang pembahasan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Ahadits Al-Arba'ah Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam hadis yang ke-9 disebutkan bahwa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hafal banget belum ya? Yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masajidihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini para sahabat Nabi, kalau Nabi misalnya menyampaikan satu hadis atau pernyataan, itu sahabat langsung bisa hafal. Beda dengan kita, udah diulang-ulang, lupa. Jadi paling tidak kita memahami. Alhamdulillah kita bersyukur kalau kita bisa menghafalkan matan hadis ini dan kemudian juga memahaminya, insyaallah, dan diamalkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar berkata, ia sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi, ma nahaitukum, apa yang kularang, fajtanibu, maka hendaklah engkau jauhi perkara, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang kuperintahkan laksanakan semampu kalian. Fa innama, sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, kathratu masailihim, adalah yang banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka berselisih paham dengan nabi mereka. Tanyanya banyak, tapi selalu beda terus dengan nabi. Ini apa yang sudah berlaku
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dinukilkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Sahih Bukhari adalah as-sahih kitab ba'dal Quran. Sampai dikatakan Sahih Bukhari adalah kitab yang paling benar, paling baik setelah Al-Quran. Dan hadis dikumpulkan di sana dalam kitab ini oleh Imam Al-Bukhari, yang nama kitabnya adalah Sahih Bukhari. Baik, apa maksud dari hadis ini? Para ulama mengatakan bahwa hadis ini sangatlah penting karena yang layak untuk dihafal dan dikaji. Kita hafal apa? Masya Allah. Kita coba apa ya? Insya Allah. Mana itu? Ini intinya saja sabda Nabi. Mana itu anhu? Apa yang dilarang oleh Nabi? Fasdariku, maka dakwah di jauh. Apa yang dilarang? Jauhilah. Wa ma atukum, apa yang diperintahkan laksanakan semampu. Ada dua kalimat yang menarik kita perhatikan. Yang pertama, perkara yang berkaitan tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauhi. Ada totalitas di sana, sama sekali jauh. Kalau sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan. Fa'tu minhu mastata'tum, semampu kita. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, lakukan semampu kita. Kalau kita merujuk pada pandangan ulama, apa yang maksud dengan hadis atau sunnah? Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, dan kemudian sesuatu yang menjadi takdir Nabi SAW. Tak ada ucapan, tak ada perbuatan, tapi Nabi saya jadi tidak memberikan pandangannya. Hadis ini disampaikan Nabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW di hadapan para sahabat yang pernah menyampaikan khutbahnya, dia berkata, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepada kalian ibadah haji. Ini kata Nabi SAW. Ada yang mengatakan ketika Nabi berkhutbah ini saat Nabi melaksanakan ibadah haji terakhir. Fathu Makkah. Ada yang mengatakan demikian. Jadi kalau Nabi SAW menyampaikan ini, ketika ini sahabat itu banyak sekali yang mendengarkan. Kenapa? Karena waktu Fathu Makkah itu begitu banyak orang yang sudah masuk Islam dan ketika itu berkumpul bersama Nabi SAW dan Nabi menyampaikan hal ini. Kata Nabi, telah diwajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhaji. Kemudian ada sahabat Nabi, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, apakah dilakukan haji itu setiap tahun? Ya, apakah haji ini setiap tahun? Kemudian apa jawab Nabi? Apa? Nabi tak menjawab, diam. Ya Rasulullah, saya tahu tak? Nabi diam. Hingga seorang tadi mengulangi sampai 3 kali. Ya Rasulullah, apakah haji dilaksanakan setiap tahun? Diam. Ya Rasul, apakah dilaksanakan setiap tahun? Tidak ada jawab juga sama Nabi. 3 kali Nabi ulang. Ya Rasulullah, apakah haji kita laksanakan setiap tahun? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, andaikan saya menjawab iya, tentulah akan diwajibkan setiap tahun. Masya Allah. Karena ini banyak sahabat akan mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Sangat
berhati-hati Nabi untuk menjawab pertanyaan dari sahabatnya. Karena setiap jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap ucapan baginda Nabi yang mulia itu dia akan menjadi hukum yang diikuti oleh umatnya setelah itu. Maka kemudian dia mengatakan, kalau seandainya aku jawab iya, tentulah akan mewujudkan setiap tahun. Tak pula dijawab tidak, Nabi juga tidak menjawab tidak. Iya tidak, kemudian tidak juga. Enggak, Nabi tak menjawab ya. Nabi dia. Dan kalau diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan mampu, kemudian Nabi SAW bersabda hadis ini, biarkan apa yang saya diamkan, sesungguhnya kehancuran umat sebelummu adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Jika saya perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka tunaikanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Ini redaksi hadis yang lain yang sama dan makna yang sama. Beginilah Bapak Ibu dirahmati Allah sekalian, karena beliau Al-Quran. Apa yang disampaikan Nabi SAW terkadang tidak pas betul yang diterima oleh sahabat. Adalah kata-kata apa ya? Kau kata simpulan itu seperti ini. Begini. Yang disampaikan 3 Pak. Yang didengar 3 Pak. Yang disampaikan bisa 4, bisa 5. Ada 3 disampaikan, tapi disampaikan mirip-mirip 1, 2, 3 tapi ABC. Ya paham ya? Beginilah. Tapi karena makna, mafhum dan hampir sama apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW itu dari jalan yang berbeda. Sahabat ini datang pada Nabi mendengar, sahabat ini datang pada Nabi mendengar, sahabat ini datang pada Nabi SAW mendengar. Yang sini cari hadis, apa katanya? Yang ini begini, dari mana dapatnya sumbernya? Dari semua. Dari mana dari ini? Sampai pada sahabat yang langsung mendengar dari Nabi SAW. Itu satu jalur. Ada lagi jalur ini. Saya mendengar hadis ini dari sebulan. Saya dengar dari sini, kepada dadanya, dan dia langsung dengar kepada Nabi. Orang yang kedua. Jadi jalurnya, kalau banyak, itulah namanya hadis mutawatir. Dan tidak ada pertikaian ya para sahabat. Ada hadis yang matanya betul-betul persis sama, ada yang sedikit sama berbeda. Tapi tetap dia, karena jalurnya itu jelas kepada Nabi, maka kemudian sanadnya jelas sampai kepada Nabi SAW. Maka itu juga digunakan. Maka demikian Bapak Ibu dirahmati Allah sekalian, seandainya Nabi menjawab iya, maka beban itu berat untuk kita. Wajib setiap tahun. Tapi Nabi tidak. Ada peluang, kalau mampu laksanakan. Ada peluang juga, kalau sudah sekali, kalau misalnya terkumpul akan lebih baik. Kalau misalnya ada orang yang lebih susah, maka sampaikan uang itu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kalau udah sekali haji, pingin lagi 2, kalau udah ketiga, tidak ada larangan juga untuk melaksanakan setiap tahun jika mampu. Tapi para ulama mengatakan, kalau misalnya sudah banyak kali hajikan orang lain. Maka pahala juga ngalir. Orang berhaji, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian orang menghajikan juga akan mengalir pahalanya untuk orang yang donaturnya mendonasikan. Saya ingin juga lagi ke sana. Ada jalan keluar umroh. Kuota apalagi sekarang 2 tahun. 2 tahun tak berangkat juga orang berangkat haji. Alhamdulillah umroh sudah mulai berangkat. Masya Allah. Semuanya ada hikmah, semuanya ada pelajaran di balik itu semuanya. Allah Maha berkehendak, Allah yang mengizinkan. Kalau sudah dipanggil sama Allah itu tidak ada yang menolak. Bapak Ibu yang mati Allah SWT. Nah, inilah salah satu bentuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara yang kita balik kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukan semampunya. Pernah ketika
satu keadaan yang lain yang Nabi SAW pernah bersabda, "Laula an asyqa ummati," kalaulah tidak berat untuk umatku, lamartu, maka aku akan mewajibkan siwak. Ini perkara siwak, gosok gigi. Gosok gigi, supaya itu pakai kayu siwak itu, atau pakai gosok gigi kita. Jadi Nabi SAW selalu gosok gigi. Gosok gigi. Jadi kalau kata Nabi SAW, kalau enggak berat, maka setiap sholat itu berwajib. Tapi maka dari itu laksanakan semampu kita. Laksanakan semampu. Tidak, jangan sampai berubah hukum sunnah ini menjadi wajib. Sunnah tetap sunnah, wajib tetap wajib. Jadi sampai betul-betul kita memahami, jangan sampai orang merasa berdosa kalau tidak meninggalkan sunnah, tapi tidak melaksanakan menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini perlu dipertanyakan cintanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dianjurkan untuk mengikuti apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah sekalian, kita lanjutkan. Hadis ini merupakan dasar bahasa Islam yang sangat penting dan merupakan jawami'ul kalam. Ini istilah jawami'ul kalam dalam hadis, ucapan yang singkat dan padat yang hanya dimiliki Rasulullah SAW. Ini Nabi ini singkat padat, enggak bertil-til, enggak panjang, begini. Singkat, padat, penuh hikmah dan penuh makna. Ya. Dan kemudian ada sesuatu yang sangat fleksibel dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kaku. Ya, itu prinsip apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dalamnya hadis ini mencakup berbagai hukum yang jumlahnya tidak terbatas. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, ini adalah hadis yang sangat penting, merupakan dasar agama dan rukun Islam, maka patut dihafal dan diperhatikan. Ungkapan senada juga banyak dilontarkan oleh para ulama tentang hadis ini yang wajib kita hafal dan kita pahami dengan baik untuk diamalkan. Yang menjadikan hadis ini sangat penting adalah perintah untuk senantiasa komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Inti dari hadis yang paling penting adalah komitmen, kekuatan azam diri kita untuk melaksanakan syariat Allah, syariat Islam, baik yang berupa larangan maupun perintah, tanpa melakukan penambahan atau pengurangan. Semua ini akan semakin jelas dalam pemaparan seperti tadi asbab urut hadis ini tadi seperti itu. Baik, apa kandungan di dalam hadis ini? Maksud apa yang aku larang maka jauhilah. Maksud hadis ini adalah larangan dalam Al-Quran maupun Sunnah mempunyai berbagai pengertian. Jadi kalau dalam hadis itu ada Al-Quran, itu ada larangan, maka ada dua hal yang dikandungi dari larangan. Imma ayyakuna haraman atau makruhan. Larangan ini nanti ada dua, bersifat dia makruh atau dia memang haram. Jadi memang dalam kaidah al-usul dan fil usul dikatakan al-aslu fil amri lil wujud. Asal dari perintah itu adalah kewajiban melaksanakan perintah. Kebalikannya gitu. Jadi asal dari pelarangan itu adalah perintah. Tapi tidak semua bersifat haram, tapi ada juga yang makruh. Ya, kita coba lihat penjelasan. Larangan bersifat haram adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram. Jika perbuatan ini dilanggar, maka akan dihukum dengan hukuman yang setimpal.
sesuai dengan ketentuan syara, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh larangan yang bersifat haram yaitu larangan berzina, minum minuman keras, makan makanan yang riba, mencuri, membunuh tanpa alasan dibenarkan menurut syariat, kemudian membuka aurat di depan orang yang bukan muhrim, berdusta, menipu, suap, ghibah, namimah, berbuat kerusakan, dan berbagai perbuatan lain yang jelas sekarang ada Allah SWT dan Rasulnya. Semua perbuatan di atas harus tinggalkan seketika. Ini larang ini langsung harus ditinggalkan. Kalau memang itu dalam bentuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan larangan yang sifatnya makruh. Larangan ini kadang disebut dengan nahi tanzihi. Jadi dilarang tapi mendekati pada yang haram. Makruh tapi mendekati yang haram. Merupakan larangan terhadap satu perbuatan, namun dalil-dalil yang ada tidak menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya haram, namun bersifat makruh saja. Jika larangan tersebut dilanggar, maka tidak ada hukuman. Akan tetapi jika meninggalkannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh larangan bersifat makruh apa? Larangan makan bawang mentah. Nah, ini ada pula. Ini dari keadaan-keadaannya makan bawang mentah. Ada makruh. Tidak dilarang, tidak. Karena ada sebabnya. Karena bau mulut yang akan dikeluarkan itu akan bisa mengganggu orang sekitarnya. Kalau alasan itu tidak ada, terlepaslah dia daripada kemakruhan. Baik bawang putih maupun bawang merah. Jadi sehingga terganggu orang. Ya. Nah, karena itu. Kemudian ataupun yang sejenisnya yang berbau. Apalagi Pak yang berbau. Kata orang Pak jengkol ini enak. Yang suka. Ada yang tak suka itu. Dengarnya itu udah tak suka. Apalagi makan. Tapi kata orang suka jengkol gampang itu. Ya, menghilangkan bau jengkol itu paling gampang. Makan aja ketimbang hilang bau jengkol. Ya sih, betul. Sama-sama demikian. Ya, maka tapi nggak bau Ustaz. Ini hebat ya, masa mengolahnya. Ternyata bau. Jadi kayak daging. Apalagi di rendang. Itu gimana? Kalau hukumnya sudah jelas, tidak lagi menimbulkan bau, hilangkan juga kemakruhan. Jadi karena ada sesuatu menempel di sana, maupun tapi ada yang sama sekali tidak, enggak sama sekali. Bagi orang yang akan masuk masjid melakukan sholat jamaah, jadi baunya itu akan mengganggu orang, apalagi ketika dibawa beribadah berjamaah, orang lain akan merasa terganggu dengan buang air puisi itu juga, ya. Tapi jangan lupa biasa, BAB kita juga orang terbuang itu nggak ada bau apa-apa. Yang luar biasa, kualitas pertama masih. Ya, jadi artinya sebab dimakruhkan itu karena baunya yang akan dilakukan. Berbagai larangan tersebut boleh dilakukan tidak sedikit ataupun keseluruhan, baik sedikit maupun keseluruhan, meskipun sebaiknya ditinggalkan. Sampai sini hal. Jadi tidak semua larangan itu bersifat haram, tapi ada yang makruh. Nah, kemudian berkaitan tentang sesuatu yang haram ini, keterpaksaan menyebabkan dibolehkannya melanggar larangan. Masya Allah, ini ada pintu, tapi pintu ini tidak dibuka sembarangan. AC boleh, kalau misalnya ada sebab. Kalau ada hal yang darurat, pintu darurat enggak selama ditutup, enggak selama dibuka. Kalau bagi yang naik pesawat
ada pintu darurat. Pintu darurat ini tidak pernah dibuka kecuali darurat. Naik bus saja itu ada pintu darurat. Kalau saya ada terjadi dan sebagainya, ambil apa itu, penokok itu, tokokan kaca, yang penokok atau martil yang di dekat jendela bus itu akan digunakan atau pakai apa namanya, yang penyemprot api itu, ya, racun api itu, kadang, dan itu darurat, racun api itu darurat juga, nggak setiap kita buka. Hal darurat ini tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan daruratnya. Namanya itu darurat. Panas sekali, nggak ada AC-nya dibuka dengan gimana? Mati AC pesawat gawat. Terbuka itu darurat. Nggak bisa terbang. Ya, namanya pintu darurat akan dibuka ketika darurat. Begitu juga dalam rokok ini, hal darurat itu ada, tidak dibuka kecuali dalam keadaan Allah. Apalagi yang berkaitan dengan larangan. Kita mengetahui bahwa setiap yang diharamkan maka wajib dijauhi. Namun seseorang kadang mengalami kondisi yang memaksanya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Andai ia tidak melakukannya, tentu akan berakibat fatal bagi dirinya. Dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan keringanan dengan membolehkan orang yang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam kondisi normal tidak menyakiti, Pak, memotong anggota badan tubuh itu sesuatu yang sangat menyakitkan, betul Pak? Tak boleh menyakiti. Hukum asalnya adalah tidak boleh melukai, kemudian menyakiti, dipotong batang, dipotong kaki, hukumnya tak boleh. Tapi karena ada sebab sakit gula beberapa kali, kalau tidak dipotong, tidak diamputasi, ini akan terus naik, akan lebih berbahaya lagi jika itu tidak dipotong. Nah, dalam keadaan itu maka kemudian dibolehkan. Jadi kalau gula-gula sedikit, tapi memang itu harus ada ketentuan dokter, tenaga medis yang menyatakan demikian. Khusus untuk caranya gimana? Nggak bisa, nggak boleh nyakiti. Ya, akhirnya disembelih juga perut. Ya, dipotong dia apa namanya? Lahiran gitu juga, sesat, gitu juga. Kan nggak boleh, Pak. Senjata tajam itu hukumnya, hukum asal. Akan tetapi kemudian ada sebab pintu darurat itu dibuka, dibolehkan. Tapi setiap orang operasi itu kadang memang tidak merasakan operasi itu. Ya, bulan perut, masya Allah, orang tua kami Pak di bulan perut, masya Allah, dilihat kan. Tapi dokter sebelum dipotong itu, salah satu anggota keluarga kita diminta untuk melihat. Waktu itu adik yang lihat isi perut, dipotong proses itu, yang sakit itu sudah dipotong, yang satu dikeluarkan Pak. Gitu. Yang satu dikeluarkan, disobek lagi sebelah sini, dijahit lagi. Masya Allah, luar biasa perjuangan orang. Alhamdulillah semuanya bisa melewati berkat doa kita semuanya. Dalam keadaan darurat, pintu itu dibuka. Pintu itu dibuka. Ya. Kemudian apalagi penyakit apalagi yang memang harus, ya, ginjal harus diangkat satu. Karena sudah berbahaya kalau terus dibiarkan, dioperasi diangkat. Anggota tubuh ya. Kalau ginjal masih boleh Pak. Ya, kalau jantung kan, jantung satu, jantung udah satu dia. Kalau ginjal masih ada fungsi. Bahkan ada pula orang mendonorkan ginjal. Bagaimana ginjal itu dipasang? Saya mikir kalau ginjal itu sudah disambungkan, bersambung dengan urat-urat dan bisa pula disambung lagi, bisa berfungsi. Mata begitu juga ada berfungsi lagi. Subhanallah. Atau kecanggihan teknologi, walaupun tidak sesempurna ciptaan Allah manusia. Bapak Ibu rahmati Allah sekalian. Nah, jadi ini pintu darurat itu akan dibuka ketika
Ini roda lemas, air kalau air masih mending, ada air itu bisa bertahan juga sedikit. Ini air juga tak ada, makanan juga tak ada, bekal sudah habis, tersesat dalam hutan. Kendaraan, kalau kita kapal lagi tersesat dalam hutan, pasangan ada hutan juga, ya, tersesat lah. Ya. Mungkin ada orang yang mendaki gunung, anak muda misalnya dan sebagainya, ya, atau terjebak karena ada musibah di satu kampung, mereka terdesak, terjebak, tidak bisa keluar selama berhari-hari. Jadi begitu juga pernah dialami oleh penduduk Madinah yang dikepung oleh pasukan-pasukan dalam perang Khandaq, tidak bisa keluar dan di dalam keadaan puasa, ya, bulan puasa mereka berpuasa membuat tarik, ya, Khandaq itu dalam keadaan terpaksa darurat, tapi itu pun tetap mereka memakan sesuatu yang dihalalkan Allah. Nah, kalau dalam keadaan darurat tidak bisa cari makan, lewat kawan kedua, ya, apalah namanya, lewat yang diharapkan itu lewat. Kalau dia tidak memakan, dia akan mati. Maka boleh ketika itu memakan. Tapi dalam keadaan darurat, sangat-sangat darurat. Dan ketika sudah darurat dan terbuka pintu darurat, maka mengambilnya sekedar hanya kebutuhan saja, tak boleh berlebih. Enak kali bertambah-tambah, Pak. Tak boleh juga, hanya sekedar untuk menghilangkan kedaruratan itu sehingga dia terlepas. Maka kemudian, ya, terlepaslah kita, terhindar dari mati seperti itu. Tapi ada juga yang tidak diambil pintu darurat, sudah lebih baik meninggalkan dunia ini daripada dia karena makan sesuatu yang haram. Boleh diambil dua-duanya punya, ya, punya hukum, dan dua-duanya juga sampai bertahan betul, tidak boleh. Tapi kalau mau dibuka pintu darurat juga ada, boleh juga. Mana yang lebih utama? Tergantung nanti niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi darurat ini dibuka kalau dalam keadaan, kalau tidak jangan dibuka, bakal membahayakan. Gitu ya. Nah, kemudian juga diantaranya adalah hukum asalnya menutup aurat. Menutup aurat ini wajib laki-laki dari mulai pusat sampai, ya, lutut. Ya, tapi jangan pas-pas. Kalau usah tutup aurat, Ustaz. Kita udah tutup, kita sholat. Jadi yang ditutup ini pas-pas saja, Pak. Pusat, ya, pakai celana pondok, nutup pusatnya aja sampai nutup lutut. Datang ada ke masjid, kita langsung. Iya, ini apa kawan ini cerita? Secara fikih itu sah. Kalau dia sholat di belakang imam pula Pak kawannya, Masya Allah. Ya, bagaimana? Ada kenanya, ya, ada, ya, tidak memenuhi syarat adat ke masjid. Berjumpa dengan orang saja harus dengan pakaian yang rapi, orang penting. Ini Pak Lurah udah datang masa kita, ya, biasa-biasa saja. Jangan mudah datang masjid kita benar ini. Apalagi wali kota muda datang, aduh, heboh kita. Apalagi kalau berbuka, ya, heboh sebelumnya kita persilapan, bersihkan semuanya. Ya, apalagi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu ada. Ya. Nah, dalam keadaan kita cerita tadi darurat. Dalam keadaan darurat bolehkah kita membuka Allah dalam keadaan darurat? Jadi kalau tak darurat jangan dibuka. Dalam keadaan sakit, perawatan itu Masya Allah nggak
bisa, harusnya memang dibuka ketika operasi dan sebagainya, itu masih harus dibuka. Nggak bisa operasi, aduh ini operasinya bagian dalam, ya memang harus. Sunnah hitam itu juga ya, kan aurat. Ya kita mau nggak mau, gimana kita nggak buka? Ya harus dibuka, kan mau kan? Itu juga pintu darurat yang dalam perawatan terpaksa harus membuka. Dan bagaimana hukum dokter melihat sekedar tidak langsung begitu ya. Ini kan banyak Pak, dokter kandungan itu laki-laki Pak. Coba ya, mana gitu ya? Berapa banyak hasilnya? Apa perasaan? Gitu kan? Jadi sekedar jangan sampai menikmati itu, jangan sampai. Apalagi di sini itu luar biasa. Hanya sekedar saja dan tidak boleh sampai menghadirkan hati. Ya, meresapi waduh ini akan lebih berbahaya. Nah, tidak dijatuhkan hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri karena terpaksa dan sengaja. Jadi ada juga. Ini kan katanya Islam itu ekstrim Pak, sebagai orang potong tangan dengan cambuk, ya rajam. Cuma itu ada yang lain mudah aja ada. Dan itu pun ada pintunya. Tidak semua hukum dihukumkan kepada potong tangan, tapi ada sebab. Ini sebab prinsip Islam itu sangat fleksibel. Ada sangat fleksibel, tidak tegang-tegang kali ini. Dia tak bisa makan, susah makan, akhirnya dia mencuri. Apakah dihukum juga? Tidak. Ketika itu hakim akan menimbang-nimbang apa yang tepat hukuman untuk nenek-nenek susah curi kayu, dituntut sekian tahun, didenda sekian tahun. Ya, ini contohnya. Jangan sampai demikian, harus fleksibel. Lihat. Tapi ada yang orang yang sudah kaya, punya kedudukan, korupsi, cuma sekian bulan di penjara pun penjara yang paling mewah VIP, TV pun ada penjara. Masya Allah, asik Pak, kipas aku masih dan mewah kan. Nah, saya pernah ngisi pengajian di dalam penjara juga di hutan apa namanya? Tanjung Ustaz. Sahabat saya luar biasa. Tapi ada masjid di sana, ada orang baca Quran, ngaji, Masya Allah, ngaji Pak. Sampai ada yang berapa bulan sampai hafal Quran, luar biasa. Itu ada juga masjid. Tapi lihat kamarnya, Masya Allah, sadar. Ini ada kamar VIP, booking, ada AC, ada fasilitas. Gojek bisa gosen-gosen siapa mau biaya gitu. Waduh semua bisa. Apa aja bisa. Luar biasa. Cuman dia nggak bebas saja di dalam sini. Nah, itu yang hati Allah sekali. Jadi kesalahan itu juga tidak mesti harus dilakukan demikian. Ada pertimbangan dan adil untuk menentukan orang itu berzina atau tidak. Paling tidak itu saksinya itu sangat susah. Begitu. Walaupun orang sudah tahu dosa, tapi harus ada saksi. Siapa saksi? 2 orang, laki-laki. Kalau ada perempuan 2. Jadi 3, 1 laki-laki, 2 atau 4 saksi perempuan. Jadi susah sekali. Jadi tidak sembarangan juga, karena kalau sudah memang betul, kecuali dia menyatakan, kecuali dia mengakui, kan ada sahabatnya. Ketika dia mengakui, ya ada yang kesalahan. Ya Rasulullah, nggak bisa, semua dosa sudah kulakukan. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jangan bohong, jujur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi balik sahabat kan, setiap kali mau buat maksiat dia ingat saat Nabi pesan jangan bohong. Aku gimana nanti saya Nabi malu. Jadi jangan bohong. Kemudian muncul rasa
dalam dirinya itu nggak enak. Jadi akhirnya ditinggalkan perbuatan. Tapi ada nabi dia Rasulullah datang ke Nabi, ya, dia sudah hamil, datang pada Nabi, sahabat, ya Rasulullah, dia minta dihukum. Dia takut nanti di akhirat itu bebannya luar biasa. Nggak apa-apa dia di dunia seperti itu, tapi kemudian terbebas menghapuskan semua, terus balik sampai lahiran. Kalau udah lahiran sudah nggak langsung langsung dihukum ketika tidak. Hati Nabi timbang. Kemudian lahiran dulu. Sudah lahiran, datang lagi dia kepada Rasulullah. Rasulullah, kamu pernah berzina, maka hukum. Kata Nabi, susuin anak. Didik 2 tahun. Kan? Haulaini kamilaini liman arada yatim radha'ah. Jadi 2 tahun sempurna. 2 tahun datang, barulah kemudian ditentukan. Apakah kejam tidak? Itu menggugurkan dosa di dunia dan nanti di akhirat tidak lagi ya ada bekas noda sedikit pun. Tapi maka ada penundaan, ada pengurangan. Semua tergantung kepada hakim yang adil, yang bijak, yang bisa menentukan menetapkan hukum. Jadi maka hukum ini tak sembarangan. Hati-hati. Semakin orang alim, maka dia akan semakin hati-hati menjawab dan kemudian menetapkan hukum. Kadang kita tak sabar juga. Maunya kita seperti itu, udah emosi kita gitu. Udah alim dia nih, udah habiskan saja. Digebukin kok. Ini sebenarnya perkara yang tidak dibolehkan. Tapi udah berkali-kali kan sudah coba gerbu meninggal. Ya hukum kita ada, serahkan kepada polisi sama juga gitu juga. Ini kembali kepada kita. Jangan sampai kita ya menyebabkan dia meninggal. Dihukum. Yang menghukum adalah dihukum adalah orang yang menegakkan hukum. Perkara di kemudian nanti, ya orang ditunjuk sebagai hakim. Perkara dia nanti menetapkan, memutuskan perkara yang bijak atau tidak, itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena katanya seorang hakim ini sebelah kakinya di neraka. Masya Allah. Jadi kalau ditetapkan, maka dia dapat 1. Betul, maka dia dapat 2. Ya, supaya dia mengatakan begitu ya. Dalam kondisi keterpaksaan yang sampai mengancam nyawa, maka pintu darurat itu bisa dibuka. Sampai di sini kalau ada pertanyaan kepada Allah, kita kepada Allah Subhanahu bimbing, kemudian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruq wa tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian untuk kita sekalian, akhiri dan budaya. Assalamualaikum.